Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar dan para pemirsa rahimakumullah semuanya, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan sempit ini akan saya manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan jika memungkinkan panjenengan juga ada kesempatan di IIM sekarang ini, tapi kalau tidak nanti bisa di KSS. Pertama, Ustadz, bagaimana hukumnya dana bencana sebagian untuk transportasi, mengumpulkan dana untuk solidaritas korban bencana di suatu tempat, tapi dana ini tidak bisa nyampe ke sana kalau tidak diantar. Nah, untuk ngantar juga tidak ada dana kalau tidak ngambil dari dana solidaritas itu. Bagaimana? Dalam Islam ada kaidah bahwa hukum sesuatu itu terkait dengan hukum asalnya, bahwa hukum mengantar dana itu hukumnya sama dengan sampainya dana ke korban. Kalau tidak diantar maka tidak nyampe. Maka hukum mengantar ini sama dengan hukum dana ini. Nah, jangan orang menganggap bahwa pahala itu ya berwujud pada yang dituju itu. Misalnya dana untuk masjid ya memang hanya yang untuk masjid, sedangkan uang yang digunakan untuk ngantar harus di luar uang masjid. Uang yang digunakan untuk ngantar dana ke masjid atau dana ke korban bencana harus uang dari luar itu. Tidak. Hukum mengantar ini sama dengan hukum sampainya dana ke sana. Artinya sama-sama harus. Maka boleh diambilkan dari dana solidaritas itu, boleh diambilkan dari dana masjid itu, karena hukum wasilah sama dengan hukum asalnya. Hukum mengantar itu loh, hukum medianya, hukum transportasinya itu sama dengan hukum asalnya, hukum nyumbang masjid, hukum korban bencana, dan seterusnya. Jadi ketika ada pengumpulan dana, kemudian sebagian untuk prosesi, untuk wasilah, maka hukumnya sama. Ya, ini kira-kira sama dengan yang di jalan itu ya. Itu kan bagaimanapun orang yang di jalan itu, Mas Iwan dan kawan-kawan itu kan juga butuh hidup, harus korban waktu, tenaga untuk cuap-cuap itu. Nah, bagaimana kalau orang disuruh begitu kemudian
tidak ada dana untuk semacam kompensasi atau semacam ya uang lelahnya, ya diambilkan dari dana yang dikumpulkan itu. Lah bagaimana yang nyumbang berarti kehilangan sebagian untuk biaya uang lelah itu? Ya tidak. Yang nyumbang masjid, yang nyumbang apapun ya, itu tetap utuh pahala yang didapatkan itu, karena hukumnya mengantar, hukumnya cuap-cuap itu sama dengan hukum ini, masjid ini. Ini penting untuk saya jelaskan, sebab kadang-kadang kita ini saklek ya. Kita ini rigid, terbatas. Memahami sesuatu itu terikat hanya persepsi kita. Tidak. Saya yakin malaikatnya Allah SWT sudah diberi ilmu untuk bagaimana memberi imbalan pahala kepada orang yang berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu kadang-kadang terkurangi oleh kepentingan yang lain. Bahkan kalau sampean memberi orang ya pengemis atau pengamen atau apapun, ya pahalanya pahala penjenengan, niatnya apa? Soal dia digunakan untuk apa bukan urusan kita. Jangan lalu pokoknya nanti ini harus digunakan untuk ini ya, kalau enggak ya saya enggak rela. Ya jangan. Jadi semua yang keluar dari diri kita ya sudah, niat kita ini yang dinilai, bukan perbuatan mereka. Kecuali kita tahu terang-terangan bahwa itu pemabuk, pasti pemabuk. Tahu kita bahwa uang kita akan digunakan untuk beli minuman keras, oh jelas enggak boleh. Tapi kalau enggak tahu ya jangan menduga-duga, jangan mencari-cari. Gitu nggih, muka-muka pemahaman kontekstual, pemahaman kontemporer, pemahaman implisit atau mafhum ya. Kalau eksplisit itu mantuk, kalau implisit itu mafhum, atau kalau tekstual itu mantuk, kalau kontekstual itu mafhum. Pemahaman mafhum ini, pemahaman kontekstual ini bisa menjadi milik kita, sehingga kita ketika memahami sesuatu tidak letterlek, tidak saklek, tidak tekstual.